welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakal berbagi tips dan share tentang pengalaman aku waktu kehamilan anak pertama aku kemarin, dan berbagi apa aja makanan yang aku makan selama kehamilan kemarin. Tonton terus videonya sampai selesai dan jangan lupa di like dan di subscribe. Waktu aku baca-baca tentang kehamilan sebelum aku hamil ya, aku sempat takut sih, karena yang aku baca-baca itu biasanya ibu hamil tuh mual muntah pagi hari dan susah makan, ngelihat makanan tuh pengennya muntah terus kaki bengkak, terus sembelit, terus ambeien. Nah, alhamdulillah banget aku nggak ngalamin dari kehamilan bulan pertama sampai akhir, aku nggak mengalami itu. Dan aku makan nggak ada pantangan, aku makan bener-bener kayak normal, jadi kayak benar-benar nggak ngerasain hamil sama sekali dan nggak ngerasain capek. Aku setiap hari jalan, aku kemana-mana dan itu biasa aja. Nah gitu teman-teman. Tara, dan ini adalah minuman favorit aku sewaktu kehamilan, minyak zaitun extra virgin olive oil. Ini teman-teman, mereknya Rafael Zalgado. Nah, ini minuman sekaligus makanan aku, favorit aku sewaktu kehamilan kemarin. Nah, kenapa aku bilang minuman? Karena setiap sebelum tidur aku minum 1 sendok, dan sesudah bangun subuh aku minum 1 sendok lagi. Dan setiap hari itu minyak zaitun ini aku campur sama semua makanan-makanan aku dalam olahan sup atau makanan apapun, kecuali jangan digoreng ya teman-teman. Ini nggak boleh digoreng. Jadi kalau kalian mau campur ke makanan boleh, tapi jangan dipanasin kayak digoreng, nggak boleh, nanti nutrisinya, vitaminnya jadi hilang. Kalau kalian minum oke banget gitu. Nah, aku minum ini teman-teman, aku olah semuanya, dan dari awal emang suami aku udah nyaranin minum ini tuh bagus banget. Dan satu lagi, kalau kalian ngerasain pas kehamilan kemarin ada flu atau mau gejala batuk pilek, kalian langsung minum ini. Udah mulai gejala kalian minum ini, berasa banget di tenggorokan kalian. Kalau mau radang itu kayak gatel, begitu minum ini terus gatel, dan 2 atau 3 kali minum udah enakan, udah baikan. Jadi kalau kemarin aku batuk pilek apa segala macam, sebelum masih gejala-gejala aku udah minum ini duluan gitu. Terus minum yang anget-anget gitu. Sama satu lagi teman-teman, kalau kalian minum ini, minum extra virgin olive oil ini, kalian jangan minum. Jadi kalau mau minum nanti jeda 30 menit atau 1 jam lah kemudian gitu Kak, baru kalian minum, karena minyak ini nggak bisa dicampur sama air gitu. Nah terus kalau kalian bangun pagi, usahain kalian minum air anget. Pokoknya penting banget kalian selama kehamilan harus punya ini, titik ini penting banget itu buat anak kalian juga. Pas lagi lahir kebetulan anak aku bersih banget, kepalanya nggak ada kayak apa namanya, kayak ketombe atau apapun gitu, terus kulitnya bersih, nggak ada kering-kering atau apapun. Pokoknya begitu keluar anakku sampai hari ini itu kepalanya belum pernah dibersihin, paling ya kayak kalau mandi disampoin aja, itu benar-benar bersih banget keluarnya. Itu aku minum setiap hari, minum ini. Kalian harus punya ini di rumah, wajib, ini wajib banget. Ini kan kemasan 1 liter, ada sih di Carrefour gitu yang lebih kecil, 1,5 liter, ada yang 1/4 juga gitu, macam-macam lah, kalian bisa pilih sendiri. Aku kadang-kadang malah beli yang sampai 5 liter gitu, yang lebih gede sekalian, soalnya aku pakainya lumayan, jadi buat sekeluarga pakai semua. Terus kalau buat olesan-olesan apa, terus anak aku juga kalau misalkan digigit nyamuk atau apapun, aku olesin pakai ini juga gitu. Jadi ini buat apapun serba guna, asal jangan kalian panasin ya. Nah yang terpenting yang aku rasain itu adalah menjaga wudhu sih teman-teman. Jadi selama kehamilan itu, setiap aku mau keluar rumah dan aku mau pergi kemanapun, aku selalu usahain untuk wudhu dulu, dan jangan sampai batal di jalan. Jadi kalau jangan sampai batal, dan kalau bisa sekalian sama sholat gitu. Kalau sekalian sholat dan gak mungkin kan untuk aku wudhu, aku udah wudhu dari rumah gitu teman-teman. Dan menurut aku, selama yang aku rasain selama aku berwudhu itu, dimanapun selalu dijaga Allah gitu. Kayak misalnya di jalan kita mau kesandung nggak jadi, terus ada orang nabrak kita, terus kita mau jatuh nggak jadi, kayak gitu.
Pokoknya benar-benar dijaga deh kita sama kandungan kita sampai pulang ke rumah. Jadi usahain kalian kemanapun keluar rumah, usahain kalau yang muslim wudhu. Penting juga nih teman-teman buat yang muslim yang sedang hamil, kalian usahain kalau malam itu sholat malam dan baca Al-Quran itu. Jadi kayak dijaga kehamilan kalian itu sama Allah gitu. Jadi kalian tuh fisiknya tetap oke, tetap kuat, tetap nggak ada ngerasain capek, nggak ngerasain apapun gitu. Kayak dijaga badan kalian fit kalau bangun jam 3 dan kalian mandi itu subuh-subuh gitu. Usahain kayak gitu ya, itu yang aku rasain. Nah, selain sholat 5 waktu dan sholat malamnya, untuk ibu hamil disarankan untuk membaca Al-Quran juga. Jadi babynya di dalam perut nanti terbiasa untuk dengar ayat-ayat Al-Quran. Jadi pas mereka lahir, suara itu, suara Al-Quran biasa kita bacain itu udah gak asing lagi. Jadi kayak gampang respon gitu loh, kayak suara-suara. Dan itu terjadi sama anak aku sekarang. Waktu dulu aku coba ngaji, usahain ngaji sedikit, seberapapun ayatnya aku usahain ngaji setiap hari. Dan sekarang anakku kalau dengar murotal tuh langsung dari yang gak bisa diem tiba-tiba langsung diem, dari yang main tiba-tiba diem dengerin, terus suara ajan dia dengerin, kayak gitu. Bener-bener terjadi dan terasa banget sekarang efeknya. Nah, untuk ayat Al-Quran yang dibaca diutamakan untuk surat Maryam dan Yusuf. Faedahnya kalau kalian baca surat Maryam, nanti anak kalian kalau perempuan cantik dan soleha seperti ibunda Nabisa gitu. Dan kalau kalian baca surat Yusuf, nanti anak kalian yang laki-laki bisa rupawan seperti Nabi Yusuf. Itu yang aku baca ya teman-teman. Jadi nggak ada salahnya sih kalau kalian amalin bener-bener buat kebaikan. Nah, kalau tiap hari itu aku usahain untuk jalan kaki, dan aku seneng banget jalan. Sebelum hamil pun aku emang suka jalan, dan sesudah hamil, pas lagi hamil pun aku suka banget jalan. Jadi aku usahain kemana-mana tuh jalan, minimal 1 jam sehari gitu. Dan emang sih aku nggak ngerasain capek, aku bener-bener nggak ngerasain capek. Jalan pun aku sampai ke Bogor. Nah itu aku nggak ngerasain capek, nggak ngerasain, bener-bener kayak orang nggak hamil. Jadi sebelum hamil sampai sesudah hamil, pas lagi hamil pun juga sama rasanya. Aku suka jalan-jalan. Nah itu nggak ada keluhan, aku seneng banget jalan. Dan usahain kalian tuh jalan, karena kalau jalan tuh metabolisme badan kita jadi hangat. Jadi karena hangat itu keinginan kita buat makan bagus kayak gitu jadi ke bawah gitu teman-teman. Selanjutnya makanan yang aku makan selama kehamilan, selain minyak zaitun yang tadi aku udah jelasin ya teman-teman, yang kedua makanan yang aku suka cemilin adalah almond. Entah aku cemilin aja, aku rendam, terus udah aku rendam aku simpan di kulkas, terus aku cemilin, atau aku olah jadi susu almond. Karena aku nggak minum susu kehamilan kayak Prenagen dan lain-lainnya, itu aku benar-benar minum susu biasa, terus aku tambahin almond dan aku olah sendiri pakai almond, aku kasih kayu manis kayak gitu. Jadi tiap hari aku konsumsi itu gitu. Dan yang ketiga itu black olive atau zaitun hitam gitu. Dan itu juga aku cemilin atau aku bikin salad. Itu bagus banget teman-teman. Dan aku suka bikin rendeman bawang putih sama zaitun. Jadi kalian bikin di jar gitu, kalian masukin bawang putih, terus kalian masukin minyaknya. Nah nanti kalian diamin selama 1 minggu. Nah itu jadinya kayak nutrisi dari bawang putih itu keserap sama minum itu 2 hari sekali atau 3 hari sekali, nggak apa-apa, 1 sendok. Nanti aku kasih tutorialnya untuk bikin rendemannya bawang putih ya teman-teman. Selain itu makanan yang suka aku makan selama kehamilan itu adalah kurma. Nah kurma itu aku makan sama roti buat sarapan. Jadi aku kayak bikin selai kurma gitu. Nanti kalau kalian sarapan taruh aja di tengahnya, jadi pengganti selai. Biasanya kan selai itu ada kalian pakai Ovaltine atau apapun, atau pakai selai coklat. Nah kalau aku pakai kurma gitu. Dan kadang aku tambahin minyak zaitun, jadi makan roti pakai minyak zaitun pakai kurma, itu enak teman-teman. Dan juga selain itu aku makan telur campur keju kalau pagi gitu, karena aku kasih minyak juga. Pokoknya apapun pakai minyak zaitun, pakai minyak extra virgin olive oil, itu kesukaan aku banget gitu. Pokoknya kalian harus punya number 1 itu extra virgin olive oil buat semuanya gitu. Yang penting jangan dibuat goreng
atau buat terlalu panas ya, kalian buat campur di salad atau sup boleh. Tapi kalau supnya udah agak setengah nggak panas lagi dimasak, udah didinginkan, nah kalian masukin minyaknya. Jadi atau pas mau makan juga kalian tuangin. Pokoknya itu tips dari aku. Pokoknya itu penting banget, kalian harus punya minyak extra virgin olive oil. Nah, makanan selanjutnya yang sering aku makan sewaktu kehamilan kemarin itu adalah kacang Arab. Nah, kalian bisa cari di Shopee atau belanja ke toko makanan Arab gitu, kalian cari kacang Arab. Nah, terus kalian bisa olah. Tapi kalau kalian cari kayak di supermarket, kayak supermarket besar, itu disebutnya chickpeas gitu, chickpeas. Nah, itu tinggal kalian dalam kemasan tuh udah jadi, tinggal kalian makan gitu. Tapi kalau kalian beli sendiri kayak kacang Arabnya ini, kalian olah lagi, kalian rendam 1 malam, terus kalian bisa olah jadi menu masakan. Nah, ini aku kacang Arab ini suami aku yang sering bikin. Sewaktu belum hamil aku juga udah makan, dan sewaktu hamil suami aku seneng banget masak ini dan dikasih ke aku. Jadi aku disarankan untuk makan ini sama suami aku, katanya bagus banget buat tulang bayi gitu. Nah, kacang Arab ini kalian bisa olah macam-macam jadi masakan, bisa dicampur di sup, atau kalian bikin salad, atau kalian bikin hummus. Hummus itu biasa makanan Arab ya. Nanti aku kamar tutorialnya untuk buat hummus buat kalian, dan itu enak banget teman-teman. Makannya pakai roti, makan di pagi hari juga oke gitu. Nah, itu cocok banget buat ibu hamil. Khasiatnya vitaminnya bagus. Nah, kalau kehamilan kemarin aku juga minum dan aku rekomendasiin untuk ibu-ibu yang lagi hamil itu adalah susu kambing. Nah, itu bagus banget buat kalian yang lagi mengandung. Nah, kalian bisa cari dalam bentuk powder atau susu yang udah tinggal minum, itu macam-macam. Nah, kayak dijual di Shopee juga ada banyak yang jual, atau kalian datang ke swalayan toko makanan Arab juga banyak itu. Jadi susu kambing bagus teman-teman, dan gak bau. Kayak susu biasa aja, kayak susu sapi gitu, nggak bau dan enak juga kok rasanya. Macem-macem kalian bisa cari, mungkin sekarang udah ada varian rasanya. Kalau dulu aku cari yang original gitu. Di hamil usahain jangan jajan di luar, usahain kalau kalian tuh masak sendiri karena terjaga kebersihannya. Kalau kalian makan di luar, kalian nggak tahu minyaknya udah berapa kali dipakai, terus tangan orangnya udah bersih atau enggak, atau segala macem. Ya pokoknya nggak terjaga lah. Kalau usahain kalian masak sendiri, itu lebih sehat. Kalian tahu nyucinya, kalian tahu bahannya, kalian tahu minyak yang dipakainya gitu. Jadi usahain kalian masak. Dan selama kehamilan kemarin aku lebih banyak makan di rumah, lebih banyak masak gitu. Dan dimasaknya suami aku gitu. Jadi aku jarang jajan. Dan kebetulan suami aku juga nggak suka jajan, jadi pas banget di rumah, makan di rumah aja. Nah, saran aku yang lain adalah ibu hamil atau teman-teman yang lagi mengandung anak pertama harus happy. Itu tripsnya. Jadi kalau happy ke bawah ke badan juga, jadi ikut di badan tuh enak, dibawa kemana-mana tuh enak karena bawaannya happy gitu. Itu tadi video sharing aku tentang apa aja yang aku makan selama kehamilan, dan apa aja yang aku lakuin, dan apa yang aku rasain, dan manfaatnya untuk aku. Nah, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like dan kalian subscribe, dan jangan lupa juga kalian share ke sosial media kalian biar orang juga tahu manfaat dari makanan-makanan yang udah aku konsumsi kemarin. Nah, tonton terus video aku selanjutnya. Sampai ketemu lagi teman-teman. Bye bye.